Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang SPLTV, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel, ya. Oke. Pada pertemuan yang sebelumnya Anda sudah pahami bagaimana penyelesaian SPLTV menggunakan metode eliminasi substitusi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk belajar bagaimana menyelesaikan SPLTV menggunakan metode determinan matriks. Pertama, saya akan berikan satu contoh pada Anda, yaitu bentuk umum dulu dari SPLTV. Jadi misal saya punya AX plus BY plus CZ. Nah, ini bentuk umumnya ya, sama dengan P misalkan. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, DX, ya, DX plus EY plus FZ sama dengan Q. Kemudian selanjutnya GX plus HY plus IZ sama dengan R. Jadi ini adalah suatu sistem persamaan linier 3 variabel, yaitu ini ada persamaan pertama, yang ini persamaan kedua, dan yang ini persamaan ketiga. Nah, bagaimana menggunakan metode determinan matriks? Langkah pertama adalah bagaimana kita mencari X dulu. Jadi X itu adalah dx per d. Apa itu dx? Sebentar lagi akan saya jelaskan. Kemudian kalau kita mau cari y, maka dia dy per d. Kemudian yang terakhir, kalau kita mau mencari z, yaitu dz per d. Oke, jadi dalam metode ini kita akan langsung tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Kalau kemarin dieliminasi, kamu harus eliminasi dulu satu persamaan 1 dan persamaan 2, persamaan 2, persamaan 3, nanti dieliminasi lagi dan seterusnya. Nah, dalam kesempatan ini kita harus cari dulu satu persatu X, Y, Z-nya dulu. Berarti nanti kita harus cari dx, kita harus cari dy, kita harus cari dz, dan yang terakhir adalah cari d. Nah, ini sama semua ini ya, d ini sama semua. Jadi nanti kita cari dulu d dulu. Oke. Nah, bagaimana mencari d ini? Ya, tadi kan bentuknya ax plus by plus cz dan seterusnya. Maka yang pertama, kalau kita mau mencari d, determinan ini, ya, berarti kita ambil koefisiennya saja. Jadi langkah pertama, pastikan dulu itu urut ya, x y z x y z x y z. Jadi persamaan satu sudah tertata rapi, artinya tidak terbolak-balik. Jangan sampai z dulu, x, dan seterusnya. Jadi upayakan sudah urut, ya. Berarti kita bisa ubah dia ke matrik dulu, ya. Kita ubah ke matrik dulu. Jadi kita ubah ke bentuk matriknya. Bentuk yang tadi itu berarti dia A, B, C. Jadi kita ambil koefisiennya saja, D, E, F, ya, G, H, I. Jadi X, Y, Z-nya kita hilangkan, kita ambil koefisiennya saja. Nah, X, Y, Z-nya kita taruh di sini, ya. Nah, sama dengan P, Q, R. Bisa dipahami ya. Jadi bentuk yang tadi itu. Nah, ini kita ambil koefisiennya saja. Jadi koefisien dari X itu A, D, G ini ya. Jadi kita ubah ke bentuk matrik dulu. Bisa dipahami? Nah, ini adalah langkah yang pertama. Jadi ubah dulu ke bentuk matriks. Ini namanya matriks ya.
Nah, setelah itu baru kita cari determinan, ya. Apa itu D? Berarti nanti kalau kita mau cari D, kita cari determinan dari matriks ini saja. Ya, langsung kita cari matriks. Nanti saya ajari bagaimana cara determinan. Bagaimana dx? Nah, artinya dx ya. Berarti kalau dx nanti yang punya variabel x itu kan kolom 1 ini yang punya variabel x. Nah, anggap aja dx itu delete x, anggap saja ya. Jadi kamu gampang hafalkannya. Dx itu delete x, jadi yang variabel x ini di delete, kemudian diganti dengan PQR ini, angka yang ada di sebelah kanan sendiri. Begitu juga dengan dy. Ya, kalau dy yang ininya tetap berarti yang di delete yang punya variabel y diganti dengan PQR. Kalau dz berarti ininya yang diganti dengan PQR. Kalau d berarti ya tetap tidak ada yang diganti, tetap ininya saja. Bisa dipahami ya? Kita coba langsung ke contoh soal. Oke, saya akan berikan satu contoh soal pada Anda. Nanti Anda silahkan bisa mengerjakan dengan mandiri. Saya harapkan Anda tidak ada kesulitan yang berarti ya. Saya beri contoh. X plus 2y sama dengan min 3. Ya, x plus 2y sama dengan min 3. Ini persamaan pertama. Lupa ini kok y-nya nggak ada, berarti y-nya 0 koefisiennya ya. Jadi itu dianggap plus 0z nanti. Jadi tidak ada z-nya, tidak apa-apa. Berarti kalau ini y plus 2z sama dengan 4. Kemudian persamaan yang ketiga, x plus y plus 2z sama dengan 5. Oke, bagaimana kita menyelesaikan ini? Langkah pertama adalah ubah dulu ke bentuk matriks ya. Ubah dulu ke bentuk matriks. Silakan dicatat dulu soal yang di atas supaya Anda tidak kesulitan ya. Kita tadi ubah bentuk matriks, ambil koefisiennya saja dulu. Berarti 1 2 0 0 1 2 1 1 2. Ambil koefisiennya saja. Pastikan dulu ini sudah urut ini ya. XYZ 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 sudah urut sehingga kita letakkannya sudah rapi. Dan di sini XYZ sama dengan kita tulis PQR-nya atau konstantanya yaitu min 3, 4 dan 5 ya. Dah. Setelah kita bentuk matrik, berarti kita bisa cari D-nya dulu. Ya, karena D ini dipakai tiga-tiganya, kita cari D-nya dulu. Jadi D ini yang paling dasar. Berarti determinan saya ajari, berarti kalau D ini ininya saja tidak usah di-delete. Kalau dx baru nanti diganti-ganti ya. Jadi langsung kita gunakan matriks itu. Berarti matriksnya adalah 1 2 0 0 1 2 1 1 2. Oke, dalam menghitung determinan caranya adalah tadi ini tetap matriks yang awal yang asli ya. Kemudian kolom 1 dan kolom 2 kita copy ya. Kita kasih batas dulu. Kita copy di sebelah kanan 1 0 1 2 1 1. Dah. Nah, langkah selanjutnya adalah ini dikalikan secara diagonal ya. Kita kalikan secara diagonal. Nah, pertama dari kiri ke kanan dulu. Nah, ini kita kalikan secara diagonal. Ini juga kita kalikan secara diagonal. Ini kalau enggak boleh ini. 01 enggak usah dikalikan. Ini enggak usah ya. Kemudian yang kita kalikan diagonal lagi 1 0 1. Jadi nanti dikalikan 1 kali 1 kali 2, 2 kali 2 kali 1, ditambah itu ya. Ditambah 1 kali 0 kali 1. Sudah. Ketika ke kiri sampai ke kanan sudah, kemudian dikurangi dengan diagonal dari kanan ke kiri. Ini juga dijumlah. 2 kali 0 kali 2, 1 kali 2 kali 1, 1
0 kali 1 kali 1. Jadi diagonal utama dari kiri ke kanan tuh diagonal utama dikurangi dengan jumlah dari perkalian diagonal pembantu namanya. Ya, yang merah itu diagonal utama. Jadi dari kiri ke kanan. Oke, bisa dipahami ya. Kita kalikan tadi dari kiri ke kanan dulu. Silakan dicatat yang tadi soalnya. Berarti kita kalikan 1 kali 1 kali 2 ya, ditambah. Jadi diagonal yang tadi itu dikalikan 2 kali 1 kali 2 kali 2 kali 1 ditambah 0 kali 0 kali 1. Setelah itu dikurangi. Nah, diagonal utama kan sudah dikalikan. Sekarang dikurangi diagonal pembantu. Jangan lupa dikurangi buka kurung karena kita mengurangi dengan banyak suku. Ya. Kita kalikan diagonal pembantunya 0 kali 0 kali 1. Anda boleh mulai dari yang paling kanan, boleh mulai dari yang paling kiri, bebas ya. 0 kali 1 kali 1, maaf ini 1. 0 kali 1 kali 1 ditambah 1 kali 2 kali 1 ditambah 2 kali 0 kali 2. Ya, bisa dipahami ya. Saya harapkan Anda sudah tidak ada masalah. Coba kita lihat lagi. Ya, jadi Anda bisa ini mulainya dari sini ya. 0 kali 1 kali 1 ini dapatnya dari sini. 1 kali 2 kali 1 dari sini, 2 kali 0 kali 2 dari sini ya. Bisa dipahami? Nah, setelah dikalikan kita cari hasilnya. 1 kali 1 kali 2, 2 ditambah 2 kali 2 kali 1, 4 ya. Ditambah 0 ya, dikurangi, jangan lupa buka kurung karena kita mengurangi dengan banyak suku. 0 ditambah 2 ditambah 0 ya. Ini 0 ini kalau dikalikan ya. Dah. Berarti 2 tambah 4 berapa? 6 dikurangi 0 tambah 2 tambah 0 dikurangi 2 sama dengan 4. Oh, berarti D-nya sama dengan 4. Ingat-ingat ya. Berarti D-nya sama dengan 4. Oke, sudah. Sekarang kita cari DX ya. Kita cari DX. Caranya sama ya. Kita cari DX caranya sama. Hanya saja di matriksnya kita tidak pakai matriks ini lagi ya. Kita tidak pakai matriks yang utama tadi lagi. Itu kalau D kita pakai yang ini ya. Tapi kalau DX matriksnya sama, cuma yang variabel X ini ya, variabel X kan ini yang kolom pertama ya, diganti dengan PQR ini anak-anak. Itu saja bedanya. Caranya nanti sama. Jadi DX berarti ini di delete diganti dengan nih ya. Nanti DY juga gitu. Ini yang di delete ganti dengan PQR ya. Ini yang di delete kalau DZ. Cara nyari determinannya sama, diagonal utamanya dikalikan kemudian dijumlah ya. Coba dx. Nah, berarti dx berarti delete x. Nah, kita delete, kita ganti yang konstanta PQR tadi. Berarti min 3 4 5. Nah, yang lainnya tetap 2 1 1 0 2 2. Bagaimana cara mencari matriks? Berarti cara mencari matriksnya, determinan matriksnya adalah kita copy kolom pertama dan kolom kedua. Berarti di copy min 3 4 5 2 1 1. Ya. Caranya bagaimana Pak Darian? Caranya tetap sama, kalikan secara diagonal ya. Carikan secara diagonal, berarti kita kalikan ini. Saya kasih warna beda biar jelas. Nah, kita kalikan ini dulu ya, diagonal utamanya kita kalikan. Kemudian dikurangi dengan diagonal pembantunya. Nah, ini boleh dari depan, boleh dari belakang. Jangan sampai miring ini ya. Nah, coba berarti berapa saja itu? Min 3 dikali 1 dikali 2. Ini ya, yang pertama ya. Yang pertama ini ya. Min 3
dikali 1 dikali 2 ditambah, kemudian diagonal selanjutnya 2 kali 2 kali 5 ya, ditambah 0 kali 4 kali 1 dikurangi. Nah, sekarang kita kurangi perkalian yang diagonal biru ini. Ya, biru. Berarti dari yang paling kiri itu. Boleh dari paling kiri, boleh dari kanan. Kanan 0 1 kali 5 ditambah min 3 kali 2 kali 1 ya. Kemudian ditambah 2 kali 4 kali 2. Yuk, sekarang kita tinggal hitung. Berarti berapa ini? Min 3 kali 1 kali 2 min 6 ya. Ditambah 2 kali 2 kali 5 20 ditambah berapa? 0 dikurangi, jangan lupa buka kurung ya, jangan lupa dikurung. 0 min 3 kali 2 kali 1 berapa? Min 6 ya, langsung 2 kali 4 kali 2 ditambah 16. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Berarti ini jadinya berapa? Min 6 tambah 20 14 ya, dikurangi min 6 ditambah 16 10. Berarti dia sama dengan 4. Oh, berarti dx nya itu sama dengan 4. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk selanjutnya saya harap Anda sudah bisa. Berarti dy kamu cari gimana? Sama kayak tadi. Berarti yang variabel y itu di delete ya. Yang kolom kedua di delete, kemudian diganti dengan PQR yang ada di sini ya. Diganti. Nah, ini diganti, yang ini tetap ya. Silakan Anda coba supaya video ini tidak terlalu panjang, nanti Anda juga banyak menghabiskan kuota. Silakan Anda belajar dengan baik. Sehingga bagaimana Pak kesimpulannya? Berarti kita kan tadi sudah dapat X ya. Berarti X itu tadi apa? Dx per D. Nah, dx nya tadi kita sudah dapat 4 ya. D nya kita juga sudah dapat 4. Berarti D 4 per 4 1 ya. Nah, y nya bagaimana Pak? Ya kamu nanti cari dulu dy ya. Nah, per D. Nah, D nya kan sudah saya carikan tadi 4 ya. Silakan D nya dicari berapa? Jawabannya di sini. Silakan tulis ya. Yang Z juga seperti itu. dz per D. Silakan dz nya nanti Anda cari, tulis di sini per D ya. Per D nya kan sudah 4 ketemu tadi. Silakan di. Kemudian yang terakhir tulis himpunan penyelesaiannya ya. HP-nya berapa? Tadi X-nya berapa? X-nya tadi kan 1. Nah, ini kamu isi 1, berapa. Itu saja. Silakan Anda lanjutkan ini, tulis di buku catatan, kerjakan, di Y, di Z-nya kamu cari, kemudian cari X dan Y, Z-nya ya, dicatat yang rapi. Saya harapkan bisa dipahami. Nanti akan saya beri 1 atau 2 tambahan soal. Silakan dikerjakan juga di buku catatan. Kemudian di foto, di-upload di Google Classroom. Terima kasih anak-anakku semua, tetap semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.